Kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nana Kosmisu, penulis buku 21 Days to be Transhuman. 21 hari latihan menjadi manusia di atas rata-rata. Hari ini adalah latihan hari ke-19 dalam buku 21 Days to be Transhuman di halaman 207. Dituliskan bahwa latihan hari ke-19 adalah latihan untuk ikhlas. Kutipan dari Training Seven Awareness bab ke-7 ditulis ulang dalam buku 21 Days to be Transhuman. Kalimatnya berbunyi seperti ini: kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih dari apa yang kita bayangkan jika kita memiliki ilmu ikhlas. Ikhlaskan jika kita tidak mampu mengontrolnya. Itu adalah kutipan dari buku Seven Awareness bab yang ke-7. If you cannot control, surrender to Allah. Di dalam program 21 Days to be Transhuman, tentu saja ketika Anda mempraktikkan program ini tidak bisa lepas dari Seven Awareness. Jadi tanamkan dalam pikiran Anda bahwa suatu saat saya akan mengikuti Seven Awareness-nya. Karena banyak sekali koneksi dari Seven Awareness ditransformasi dalam buku ini. Seperti adalah hari ini tentang latihan ikhlas. Itu adalah bab ke-7 dalam Seven Awareness. Secara normal memang harusnya Seven Awareness dulu baru 21 Days to be Transhuman. Tetapi ketika pandemi COVID-19 membuat semua tidak normal, maka 21 Days to be Transhuman diberikan di awal. Pada saat Anda ikut Seven Awareness, Anda akan bisa lagi ikut 21 Days setelahnya. Ternyata dalam riset Seven Awareness ada 4 penghancur keikhlasan. Ada kutipan dari seorang novelis dari ilmuwan Inggris yang lahir 1898, 1963 yang bernama C.S. Lewis. Anda tak boleh merasa terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau merajut mimpi-mimpi baru. Yes, ya, kata-kata ini tepat untuk Anda yang pesimis, yang merasa banyak alasan, terutama merasa karena faktor usia yang sudah semakin tua. Ternyata usia yang semakin tua tidak mengganggu membuat Anda bermimpi-mimpi yang indah dan bermimpi-mimpi yang besar. Di dalam Seven Awareness sendiri ada satu kutipan yang saya tulis bahwa umur membuat tubuh keriput dan mudah menyerah membuat jiwa kita keriput. Jadi ketika seseorang jiwanya sudah menyerah, ya maka dia akan sangat keriput jiwanya, dan ini sangat sulit sekali teman-teman yang keriput. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengupas tentang 4 hal yang membuat ikhlas ini bisa hancur walaupun kita sudah melakukannya. Yang pertama adalah berharap kepada selain Tuhan. Mengharapkan diri kita kepada selain Allah, selain Tuhan, ini adalah penghancur utama amalan ikhlas kita. Ketika kemudian kita terbesit mengharapkan sesuatu di luar dari Tuhan atau dari Allah, maka yang terjadi adalah kecewa dan bisa jadi bahkan frustasi, bahkan putus asa dalam kehidupan yang keras ini, teman-teman hebat. Yang kedua adalah menceritakan kebaikannya untuk pengharapan pujian dari orang lain. Jadi setiap kita melakukan amal baik, kemudian kita selalu menceritakan kepada orang banyak dengan tujuan mereka kemudian memuji kita dan kita merasa itu adalah sesuatu yang memang pantas. Di dalam ilmu Seven Awareness sendiri, pada saat kita meraih keikhlasan tidak sebatas pantas atau tidak, karena spirit of surrender ini berhubungan dengan greatness, berhubungan dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan, sehingga harus dengan hal-hal yang terpuji. Dalam Islam sendiri misalnya Rasulullah menggambarkan kalau kita sedekah tangan kanan maka tidak boleh diketahui oleh tangan kiri, artinya super rahasia ya. Yang ketiga adalah niat yang buruk. Nah, ini adalah
yang menghancurkan keikhlasan ketika seseorang memiliki niat yang buruk. Dia melakukan kebaikan, niatnya adalah buruk. Misalnya dia sodakoh atau membantu pembangunan tempat ibadah, tapi ternyata ketika dikasih kepercayaan, akhirnya dia malah membawa uang kabur, ya. Uang itu dibawa kabur sehingga mengalami kerugian dan kesedihan buat pembangunan yang sedang dilakukan untuk ibadah. Jadi niatnya sudah buruk. Orang yang niatnya sudah buruk, maka ya selalu ada cara juga orang bisa melakukan hal-hal buruk dalam kehidupannya, kan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah selalu berpikir untung dan rugi. Untung atau rugi, rugi atau untung, ini adalah bagian dari yang menghancurkan keikhlasan kita. Pada saat kita melangkah, kita berjalan, kita melakukan sebuah usaha, maka tentu saja kita buang jauh-jauh yang namanya untung dan rugi. Karena sebenarnya orang-orang yang ikhlas tidak ada ruginya. Orang-orang yang ikhlas yang ada adalah untung yang seringkali tidak bisa ditangkap oleh indera kita, tapi harus ditangkap oleh hati yang penuh rasa syukur. Terus praktikkan 21 Days to be Transhuman bersama saya, Nana Kosin Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be Transhuman.